Tadi katanya ada nama gaulnya. Nah, nama gaulnya apa? Ya, Bening. Kirain kayak singkatan Ebings gitu. Kenapa Ebings anjing? Ebings. Gue nih mungkin penonton juga penasaran gitu kan. Gimana ceritanya? Lu dulu kuliah filsafat kan? Apa pemikiran lu kayak prospek kerja apa yang lu pikir saat lu mengambil filsafat itu? Apa lu mau jadi profesor? Sebutkan filsafat yang menjadi profesor. Pernah gak sih kayak dia mah dominasi? Apa maksudnya? Apa? Rest dominance gua apa? Jadi selamat datang di Rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Hai Kak Eno, nice to meet you. Tolong bang. Bener tayo. Ya udah nice to meet you. The first thing is Bonjour. Bonjour ya. Bonjour. The first thing itu kita harus menyambut orang yang sudah datang di sini. Terima kasih banyak sudah Ini studionya dia. Oh iya, Lu yang datang ke sini. terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya di sini. Udah obrolan apa sih? Yang benar. Oh ya, gimana? Tanya apa kabar? Oh ya, apa kabar Kak? Baik. Oh, gimana giveaway-nya? Giveaway? Buku. Buku giveaway? Oh, salah ya. Apaan? Enggak, buku giveaway apaan? Gue juga gak tahu. Jangan bikin sendiri dong. Tadi goreng-goreng. Jangan. Iya. Ya, gimana perjalanan menulis buku? Aku penasaran banget. Sabar. Ini kita ngomongin apa? Gua apaan anjing? Ngomongin apa? Sabar. Perkenalan Ngobrol dulu dulu ya. dong, ngobrol. audiens. Ada siapa, ngomongin apa? Kita ada siapa? Gitu. Kenalin. Ya, jadi hari ini kita spesial banget kedatangan. Semua episode spesial. Iya. Kedatangan Eno Bening. Iya. Karena biasanya ada Eno Bening juga. Iya. Nggak, ini spesial karena kita cuma berdua doang nih nge-interview dia. Oh iya. Iya, jadi dia Jadi Eno tuh tamunya. ceritanya mau ngelamar kerja kan? Iya, di sini. Enggak, ini biar pada tahu aja konteksnya, audiens sudah pada blur ya. Jadi tuh mereka berdua ini lagi mesti latihan karena bentar lagi bakal mau wawancara sosok besar lah gitu loh. Serius? Gua mau, nggak jadi. Segede Titan? Enggak. Rambling. Takutnya. Jadi ada tokoh besar yang bakal mereka wawancara. Gue pengen mereka lebih siap. Jadi latihannya pakai daminya gue gitu. Bagaimana Raven dan Ocha menginterview gue. Itu dia. Kan ceritanya kita belum kenal nih. Iya. Nggak usah pura-pura. Oh iya, Apa aja nggak udah usah pura-pura. kenal. Enggak, Terus kita namanya role play, No. Biar lebih mendalami. Iya. yaudah gue role play nih. Iya. 1, 2, 3. Apa? Anjir, kan roleplay. Oh bilang lo ya, ceket lo apa? Kira-kira kenapa nama lu Eno Bening? Iya. Gak tahu, tanya sama gue. Nggak, tapi sebenarnya ada nama gaulnya kan. Tapi apa? Filsafatnya gak sih? Gak ada, anjing lebay banget tuh bangsat. Tiba-tiba langsung dipikir. Nggak, maksudnya Eno itu artinya apa? Bening artinya apa gitu? Gak ada arti yang signifikan, tapi itu adalah nama panggilan gue yang sebenarnya nama panjang gue nggak itu. Oh, tapi lu suka dipanggil Eno Bening? Udah kebiasaan sih, tapi beda orang rumah manggil gue bukan Eno Bening gitu. Apa? Adik? Emas? Emas. Iya, siapa tahu kan panggilan rumah kan banyak, ada AA, ada Tete. Oh iya, gue di rumah dipanggilnya Ben. Benten. Bisa berbuka. Kenapa Benten? Emang kenapa? Enggak kan Ben. Tapi Benten itu series yang bagus loh. Gua Iya, tuh dia juga punya jam, bisa berbuka. Iya. Oke, tadi katanya ada nama gaulnya. Nah, nama gaulnya apa? Ya, Eno Bening. Kirain kayak singkatan Ebings gitu. Kenapa Ebings anjing? Ebings. Cuma ini ada yang gue penasaran sih, No, sebenarnya. Apa? Kan kita kenal udah 10 tahun ya. Kelihatan coba penasaran gue jamnya ada year-nya tuh. Gue nih mungkin penonton juga penasaran gitu kan. Gimana ceritanya? Lu dulu kuliah filsafat kan? Iya. Apa pemikiran lu kayak prospek kerja apa yang lu pikir saat lu mengambil filsafat itu? Apa lu mau jadi profesor? Sebutkan filsafat yang menjadi profesor. Who knows? 1, siapa? Albert Einstein. Albert Einstein tiba-tiba ya. Iya, kenapa nama? Tapi lu tahu filsafat apaan? Tahu Apaan? apa? Karena itu juga ada dalam matkul gua. Oh, yes, apa Ya, itu? Apa itu? Filsafat tuh kayak sebuah pemikiran. Asik. Kenapa begitu? Gini gue gak masalah, No. Iya, tapi Cuma dia tuh kebiasaan abis ngejelasin sesuatu asik.
Iya, bener gak? Enggak lah. Apa ya, salah ya? Apa dong? Ya gak tahu lu Apa? Kan lu katanya ada mata kuliahnya. orang Ya. kan gini kan lu mau nanya nih koreksi kan orang lu masuk filsafat tapi kan itu tidak akan menjadi wah kalau orang nggak paham dulu dan sama dulu filsafat tuh kenapa wah. Lah kan dia yang nanya. Lah anjir. Kan ada lu melengkapi gue Lengkapi itu sebagai co-host bantu iya. lengkapi. Iya. Aduh, aku nggak tahu nih Kak Uca, kamu tahu nggak artinya? Dilempar itu mah namanya nggak nyapu itu mah namanya ngasih tahi. Kayak ini Aristoteles loh, Aristoteles. Ada namanya Esmet. Bukan ya? Ismet. Bukan, ada. Yang itu aku tahu banget, itu aku dikasih tahu temen aku, Kak. Yang mana? Nih, yang kata dia bukan gulung-gulung. Dia nahan batu, dorong batu. Hah? Tapi gak nyampe-nyampe ke Kuli. puncak. Nah, itu Sisyphus. Nah, Sisyphus itu, Kak. Itu Sisyphus jadi itu apa tuh? Kenapa Sisyphus? Itu ngedorong batu gak nyampe-nyampe kayak gue gak boleh nyerah, gue harus terus berjuang gitu. Ya, Nah, itu enggak, oke, terus itu filsafat kan? itu artinya apa? Ya, Dari Sisyphus itu. terus berjuang. Oh, terus berjuang. Iya, gak Oke, boleh nyerah, Kak. Itu filsafat kan? Sisyphus itu legenda Yunani. Oh, itu legenda Yunani, beda ya? Kan filsafat bukannya dari Yunani ya? Iya. Iya. Berarti itu juga masuk gak sih? Gini, apa nasi goreng dari Cina. Iya. Terus Bukan Indonesia ya? gue mau pakai analogi juga salah ternyata. Gimana gue jelasin ya? Berarti ke Indonesia. Ya, enggak gini. Ya, maksudnya ya kan filsafat dari Yunani, tapi kan tidak seluruh Yunani itu filsafat. Iya, gitu loh. Tapi emang benar beberapa mitologi Yunani itu biasanya menjadi permulaan untuk berfilsafat. Tapi yang lu jelasin tadi itu mitologi Yunani. Oh gitu. Oh, kalau berarti Socrates. Ya. Ya. Socrates itu baru filsuf Yunani. Kalau tadi mitologi Yunani. Gitu ya. Jadi kenapa lu ambil filsafat? Iya. Lu pengen jadi filsuf Enggak. waktu itu. Terus Waktu itu gue sebenarnya milih kan mau masuk UI ada 3 jurusan ya kalau kalian tahu kan apa ya apa sih SIMAK UI. Iya. Gue pakai kan kalau di era gua itu tuh SIMAK UI dulu terus yang tes bareng-bareng baru. Jadi yang mandiri dulu baru yang bareng-bareng. Oh, kalau di kita kan mandiri terakhir ya? Iya, mandiri terakhir. Iya, pilihannya. kalau ini malah kebalikannya kalau gue yang sendiri-sendiri apa yang dari kampus-kampusnya dulu. Nah, gue pilih SIMAK UI kebetulan. Terus gue tuh orangnya suka sejarah dari dulu. Jadi gue tuh sebenarnya pilihannya sejarah, filsafat sama apa gitu gue lupa. Waktu itu udah ngonten belum sih? Belum ya? Udah, gue ngonten Oh, dari udah. SMA 2008. Oh, di YouTube. Ingat gak konten pertama apa? Konten pertama gue apa ya? Yang nge-meme itu SMA enggak? Enggak dong, itu kuliah dong. Enggak udah lulus gue. Udah lulus, meme itu udah lulus. Gue ngonten pertama, lupa gue. Kayaknya, bikin moe-moe palaboy. Apa tuh mau Wah, komentar netizen yang tahu komen dah moe-moe palaboy. Moe-moe palaboy. Itu era-eranya moe-moe palaboy, cuy. Oh, berarti gitu pas ya. lu apply filsafat itu lu udah ngonten. Udah ngonten. Terus lu udah kepikiran akan mengonten dari situ enggak? Enggak. Ya. Jadi pure emang buat lu belajar aja. Iya, karena gue mikir gue kuliah pengen belajar kan ya, gue belajar filsafat. Tapi gue kayak lu bilang tadi, apakah nanti mikir kerja gimana? Enggak, karena gue mikir gue kuliah buat kuliah. Yang penting nyari ilmunya aja gitu ya. Anjay. Ya. Anjay. Tuh kasih tahu dong, jangan bolos kuliah. Iya, jangan bolos kuliah ya aku. Namanya nyari ilmu, Fe. Iya, benar. Terus apalagi? Apalagi, Fe? Oh, ini aku ada sih sebenarnya. Apa giveaway buku lagi nih? Kak Eno kan public speakingnya nih jago banget ya. Itu tipsnya apa sih? Nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Pengalaman sih beneran deh. Gue juga dulu waktu public speakingnya juga nggak sebagus ini sih. Oh, gitu. Tapi karena ya kerjaan gue kan ngomong, ketemu orang ngomong, terus ya sering ngasih workshop dan seminar kan. Jadi ngomong, jadi ya mau nggak mau terlatih mungkin ya dari pengalaman. Tapi ya dengerin feedback orang, mesti lebih bagus seperti apa. Dan banyak yang dengerin orang ngomong juga. Orang tuh ngomongnya enak didengar kayak gimana sih? Apakah kayak gini? Apakah kayak begitu? Tapi lu pernah gak sih kayak ngomong gitu, lu rekam terus lu dengerin gitu. Cringe Ya itu gitu. YouTube gue. Kan semuanya gue Gitu ya? ngomong, gue rekam, gue dengerin. Lu review sendiri berarti ya dulu ya? Ya enggak sampai sekarang sih sampai ya? sekarang dong, sampai sekarang dieditin Raymond, dieditin Hasan juga gue cek kan kayak gimana. Cuma kan kayak buat awal-awal gitu kan lu berarti pernah di fase kayak lu ngomong, lu rekam, terus lu dengerin kayak kurangnya apa terus lu benerin gitu. Berarti pernah kayak gitu. Iya, tapi di YouTube sih. Tapi ya untuk gue jadi tahu bahwa nada gue yang begini menyebalkan, suara gue kayak gini nggak enak, nyengkring gitu segala macam. Jadi tahu gitu kayak kapan mesti naikin nada, kapan mesti turunin nada. Tapi lagi-lagi dari gue bayangin diri gue kalau orang biasa dengar suara gue tuh asik gak sih apa malah kayak annoying. Emang harus lihat dari POV orang lain ya. Iya, tapi lu bisa nggak menjadi, nah itu kan PR tuh. Tapi itu main bagus ya. Iya. Dipuji mulu jadi salah deh. Dari puji no, Iya. dipuji no. Bener Tapi ya. emang benar
ini yang menurut gue banyak orang ngerti tapi nggak paham. Aneh. Nah, itu aku tuh. Kalau Gimana? lu pengen bisa bisa tahu kesalahan lu mesti lihat POV orang lain. Tapi lu bisa nggak jadi orang lain, ngerti nggak lu? Iya. Oh contoh paling kasar pada saat itu adalah, nah sebenarnya awal gue nge-YouTube itu gue ngupload karya-karya film pendek gue dulu. Oh, lu Oh yang dokter itu bukan salah satunya? Hah? Yang dokter itu bukan salah satunya? Yang dokter. Iya. Itu masuk. Mau gue obatin gak lu? Itu bener. udah kerja dong. Oh telah kerja. Iya. Oh, lu kerja jadi dokter. Gak bukan. Oh, enggak ya? Gue pernah dokter kecil sih dulu. Nah jadi tuh ya udah ketika sampai mana obrolan kita tadi? Iya, tadi ya gue juga lupa. Itu tadi awal yang- nge-YouTube. Oh iya, awal Upload gue konten. Oh iya, gue filmmaker. Pada saat itu gue mencoba jadi seorang sutradara. Terus ya kan gue bingung nih film gue bagus apa enggak. Tau film gue bagus apa enggak dari mana? Yang nonton siapa waktu itu? Enggak ada. Nah kalau zaman sekarang kan pertanyaan bodoh lu gitu. Zaman iya. dahulu tuh koneksi ngupload YouTube aja tuh kayak waktu itu tuh di 3-4 jam gitu. Ngerti gak lo? Nah itu pun kadang-kadang fail. Bisa fail lo dulu ngupload di YouTube. Sekarang kan gak Iya bisa. sih. Dulu tuh bisa. Kalau fail tuh berarti Upload tuh fail. Mesti mulai dari awal lagi. Kalau 0% lagi. iya. Zaman dahulu ngupload YouTube gak boleh fail. Bisa dari ulang. Iya. Kalau koneksi putus, iya, gak boleh cuy. Bahkan dulu tuh kita mesti kompres file dulu biar lebih kecil. Oh iya, iya. Nah itu serius. diajarin tuh sama Tara Arts tuh dulu. Pakai MKV apa dulu namanya? Syarat Tutara. Syarat Tutara. Let's go. Apa Sama Bang Gema Macintosh juga siapa sih namanya dulu tuh? Enggak, Tara doang, enggak Oh, banyak Tara yang ikutan. doang. Oh, Bang Tara doang. ya kan? Terus belajar dari film Riot, tau film Riot enggak? Ih, enggak ada yang tahu ya film Riot ya. Ih, Oji Berarti lagi. lu kenal sama Bang Tara udah lama dong? Udah. Nah dari situ ya udah gue ngupload YouTube, ya udah Tahu filmnya bagus apa enggak? film Iya. bagus apa enggak ya dari gue upload YouTube gitu loh. Jadi orang tahu film gue jelek apa enggak gitu. Tapi kan dulu nyari audiens tuh susah gak sih? Susah makanya gak ada yang nonton juga gue upload YouTube. Jadi gue kasih link-linknya ke orang, tonton dong menurut lu gimana? Ah males buang kuota dulu. Zaman sekarang mana ada orang ngomong dulu buang kuota tuh sering Karena banget. sekarang kan ada wifi, ada apa enak kan? Iya, dulu tuh pada malas buang kuota. Gue paksa nonton di warnet dan lain-lain. Tapi abis itu gue Emang boleh nonton di warnet? Kan gak boleh. dimarahin abis itu. Zaman dahulu gak boleh nonton itu. Nggak boleh. Pertanyaannya apa? Kenapa tiba-tiba ke filmmaker? Gue lupa. Oh nih. iya, apa tadi? Ya kan tadi awalnya Awal mulai nge-YouTube, konten, awal nge-YouTube. Iya, konten di YouTube. Ya itu gue pengen tahu ini apaan. Kok gue pas gue Terus lu belajar dari respon orang kan katanya. Enggak, jadi pada saat itu gue tahu bahwa pertanyaan kita tadi nggak itu. Jadi host nih dibenerin anjing. Oh, iya. Dicatat tadi kita sampai mana? Oh iya, Dibelokin, jadi anjing. bagaimana cara lu tahu POV orang. Nah itu. Tapi banyak orang nggak bisa Tahu, ngerti. Nah, Iya. gue belajar dari sini. Nah, ini gue ceritain kan dulu gue filmmaker. Nah, gue tuh suka ngupload video dan di situ gue sadar bahwa gue itu suka panjang-panjangin durasi, ngerti nggak? Oh, Karena syutingnya boros. susah. Biasa gue bikin film pendek gitu, durasinya tuh panjang. Karena gue inget syutingnya susah, gue sampai hujan-hujanan lah, gue sampai aktor yang ngulang-ngulang lah. Tapi sebenarnya adegannya jelek, buang aja. Walah. Ngerti gak lo? Ngerti. Nah, tapi karena kita yang ngelakuin itu, kita nggak tega, ngerti gak lo? Iya, Nah, iya, itu ngerti. banyak orang nggak bisa, dan gue udah bisa. Kayak lu mesti pisahin diri lu dengan karya lu gitu loh. Kalau nggak karya lu nggak bakal bagus. Iya, Misal. gue pernah denger tuh, Contoh, tapi dari contoh. mana ya? Contohnya tadi gue bikin film nih, gue inget banget salah satu adegan ini, misalnya adegan berantem tuh. Tapi jelek atau Iya cringe gitu sebenarnya misal. adegan ini dibuang. Kalau misalnya nggak dibuang malah jadi nggak masuk akal dan malah jadi ngaco filmnya. Harusnya gue buang. Tapi karena gue filmmaker ya gue nggak tega. Ini syutingnya mahal, berjam-jam, makan waktu dan lain-lain. Itu kalau di film contohnya kayak gitu. Nah Oke. kalau ini juga sederhananya misalnya kayak kalau zaman sekarang streamer. Ini mungkin terdengar kasar ya. Tapi lu pada mesti telan omongan gue dengan baik kalau lu pengen dapat manfaatnya gitu. Ya mungkin lu tidak lucu gitu ngerti gak lu? Mungkin anda main game tidak seru. Nggak mungkin seru tapi buat Buat dia. tongkrongan doang. Iya buat dia Iya. seru nih, buat gue lucu nih gitu loh. Atau buat kadang ini kan obrolan circle kan. Iya. Oh Iya, kita lucu bener. gitu. Terus di streamingin. Tapi yang have fun kita doang. Ya Iya, yang lain- kalau emang tujuan lo emang buat have fun doang, nggak masalah. Nggak Tapi kalau masalah, misalnya ya. goals lo adalah untuk mendapatkan Penonton. yang lebih banyak, reach yang lebih jauh, mengembangkan channel biar lebih besar, ya evaluasi lah. Berarti Anda tidak seseru itu, gitu. Nah itu yang orang ngerti tapi nggak bisa ngelakuin, ngerti kan lo? Oke. Gitu. Iya, Ingat, iya, ingat. iya. Bisa nggak lo itu jadi POV orang lain? Gitu, bro. Aja. Itu ilmu baru So, sih. awal buat mula kita. yang mending jadi sosial media. Sosial media. Tapi benar gak? Apa itu lu belajar sendiri ilmu sosial media itu? Ilmu sosial media tuh nggak ada dulu kan. Jadi Oh, ya lu pionirnya kan? pionir tuh apa ya? Pionir. Main catur. Gue nggak berani klaim ya karena nggak tahu juga mungkin sebelum gue ada gitu. Tapi ya gue berani pede bahwa ya gue dari 2008 udah nge-YouTube dan mempelajari YouTube. Jadi bukan nge-YouTube doang. Karena pekerjaan gue waktu itu di-hire sama Bapak Denny Sadiswara untuk ngurusin YouTube gitu loh. Untuk memberikan insight dan memberikan tips trik ini YouTube mesti gimana. Dan job gue berkembang dari satu channel ke puluhan channel, ratusan channel untuk Gila. dijagain, di-reviewin, dibantu dan lain-lain. Walaupun
belum maksimal ya pada masa itu dengan keadaan juga. Ya itu akibatnya kan gue jadi jarang upload karena gue lebih fokus ngurusin channel orang Iya daripada channel sih, sendiri gitu pasti. loh. Tapi seru gak sih bersosial media? Seru lah ya. Ya lu pada ngapain bersosial media kalau nggak seru? Kenapa sih kamu bikin apa jadi direktur film? Direktur film. Apa sih namanya? Direktor, ya. Kenapa kamu dulu mendirect film gitu, film-film pendek? Karena gue pengen bikin film karena gue culun. Hah, Maksudnya gini, gimana? kalau di mindset gue dulu pas SMA ya, masa-masa libido tinggi kan pengen dapat pacar ya, pengen punya cewek. Kalau pengen bikin film gitu ya? Nah, Oh, tapi biar gini, kalau di menggayat. zaman gue dulu, Aja. Zaman gue dulu. aja era gue dulu gitu. Itu cuma ada 2 tipe cowok. Apa? Yang pinter banget atau yang Culun banget. Bandel. bukan olahraga banget. Oh, Untuk dapet cewek, ngerti gak sih lu? iya, iya, Itu iya. no apa ya, kayak udah nggak mungkin nggak dapet cewek kalau lu kedua itu gitu loh. Pinter banget nanti dapat cewek yang juga pinter atau yang jago. Kalau era gue tuh basket, futsal gitu loh. Dan itu biasanya cewek-cewek yang populer gitu kan? Iya. Yang suka sama Iya, Tapi anak-anak. di case gue cewek populer, cewek manapun tuh udah pasti kayak Mau, suka. mau aja gitu sama cowok yang antara 2 itu. Tapi kan tidak ada jalan tengahnya gitu. Iya. Lu gak di keduanya tuh kebetulan? Sangat tidak di keduanya. Jadi lu nyari jalan sendiri tuh. Iya, bener loh. Dia bikin jalan sendiri. Iya, gue kayak anjir nih gimana ya cara gue biar bisa dapet cewek ya kalau gue nggak jago dua-duanya. Terus gue lihat kan di TV ada cowok jago gitar. Gue belajar gitar nggak bisa nggak Nggak jago. bisa. Ada Berarti apa? musik udah bukan bidang lu. Bukan, oke. Gambar, gue ikut les gambar. Oh, iya. Bukan, eskul gambar. Anjir masih gak jago gitu kan. Enggak. Terus sampai gue kok gak bisa ya, orang-orang kok bisa ya gitu kan. Terus gue ngelihat bahwa oh ternyata ada AI gitu. Canda. Jangan Tiba-tiba ya. lompat Sean Nggak, aja. nggak. jangan Kalau gitu. zaman sekarang orang gitu kan, oh ada AI, Oh, gua ada pakai AI. Kalau zaman gue dulu gue Gak ada AI. nggak ada Gimana? AI. Gue Nggak ada melihat AI. bahwa ada cara untuk kalau gue nggak bisa gambar, gue bisa menciptakan gambar dengan kenyataan gitu, yaitu dengan rekam. Oh. Iya. Iya kan? Gue nggak bisa Iya, gambar. bener, Iya, iya, Ya bener udah gue sih. rekam. Bener sih. Ya lu rekam. Gue rekam, gue edit, gue cut, gue potong. Jadilah sebuah film. Jadilah sebuah film, jadilah sebuah seni gitu loh. Wah, iya. akhirnya gue bisa dapat title nih. Oh, si anak seni. Jadi dalam artian kalau nyari yang basket banget atau olahraga banget gue enggak, yang pinter banget enggak, tapi setidaknya gue bisa seni banget. Nih, anaknya nih banget nih. Wes. Anak nyeni gak enak. Gelos. Anak nyeni. Iya, abisnya susah kalau nggak dapet. Akhirnya ya keterusan gitu kayak oke lah, gue dedikasiin waktu luang gue untuk nyeni gitu loh. Untuk Aja. Tapi ngerekam. akhirnya dapet cewek abis tuh. Iya dapat cewek nggak? Ada yang Dapet sih, kegayat. dapet. Pada saat itu, Wih. nah buktinya adalah gue ditembak loh. Gue nggak nembak. Oh, yang waktu lu. Oh, iya. Oh, yang waktu Oh, yang ceritain waktu itu itu. ya. Iya. Oh, yang itu. Iya, iya, iya. Jadi iya. lu, nah ini buat tips buat lu, mungkin forte lu di mana? Kalau lu semuanya jago Mobile Legend mah udah lewat kata gue. Maksudnya kayak, ngerti gak sih lu? Maksudnya yang Mobile Legend saingan lu banyak. Iya, lu mesti dapetin Cari. kayak gue celah-celah Iya, sweet spotnya. Lu harus bikin jalan baru. Iya, jago apa? Iya, jago apa? gitu. Misalkan Tetris gitu. Iya. Atau enggak ya jago apa sih istilahnya? Jago maling gitu kan. Gimana bener? Jangan, nggak boleh. Jago coding, jago Iya. apa tiba-tiba lu jago piano, jago apa gitu loh. Cari yang lain. Dari situ ya nyemplung ke sinematografi, nyemplung ke film, nyemplung ke YouTube, belajar YouTube tuh kayak apa sih nih, YouTube tuh apa sih gitu loh. Terus kan dari situ kan gua ngupload video film pendek karena gue pikir di dunia itu cuma film pendek, film panjang, sinetron, iklan sama musik video. Tapi kok gue ngeliat ada anak kecil digigit jarinya, viewsnya 1 juta. Oh iya tahu yang yang digigit sama anak bayi. Iya. Apa tuh? Ada. Video Dulu YouTube klip gitu bentuknya atau? kayak Iya. klip dulu mah kayak ya video biasa Video biasa YouTube aja. cuma pendek. Ah, Terus pendek banget. ada orang bikin sketsa, kok rame view-nya. Terus ada orang main game, kok rame view-nya. Gue pasti gue pikir selama ini tuh dunia visual audio tuh cuman bikin film. Iya, bikin film film. sinetron Ternyata gitu. kok ada orang rekam sehariannya, sama Rame. orang makeup kok rame. Berarti ya itu gue jadi kepo. Oh, gitu. berarti ini awal mula adanya Rabu Dota gitu ya? Jauh, Oh jauh. iya. Masih jauh sih. Oh, masih jauh, masih jauh. Tapi ya masih itu jauh. proses gue apa ya istilahnya menemukan YouTube dan akhirnya gue belajar sosmed. Gue jadi kayak oh ternyata tuh begini YouTube, begini cara kerjanya, bagaimana video bisa ditemukan, bagaimana video bisa ada banyak view, gimana caranya bisa. Kalau gue bahkan udah di tahap bisnis kan, monetizingnya gimana, mempertahankan bisnisnya gimana dan lain-lain gitu. Oh, keren sih. Tapi Berarti zaman emang- dulu tuh gak ada FYP lah loh. Iya sih. Kagak ada dulu ya, Harus Susah grinding ya. dari literal. nyari. Wah zaman dahulu bener-bener kalau nggak ada yang tahu lu ya udah gitu. Tapi sekali lu dapat ketahuan orang,
wah udah rame, Wow. nggak akan ada berhentinya tuh. Berarti sekalinya harus atas harus lu bener-bener di atas kan? Iya. Iya karena lu diketahui orang, karena dulu kan search era. Nah ini tesis gue nih, jadi ada bedanya search era sama scroll era. Kalau search era yang penting tuh lu nyari aja opening track keluar videonya gitu loh. Atau lu cari Skinny Indonesia 24. Ya skinny gitu. Indonesia. Berarti ini Happy ya. Holiday Indonesia gitu. Chandra Leo. Hidden gem. Hidden Gem. Iya kalau misalkan Enggak, kalau Hidden Gem itu, ya kalau Hidden Gem itu nggak Enggak, ketemu dong. Nggak ketemu. kan siapa tahu kayak gue nemuin nih satu kreator yang bagus banget gitu tapi kan biasanya dikit. masalahnya cara satu-satu yang nemuin ya pakai cara begitu. Oh, Iya, dulu cuma begitu, Fen. Iya Gitu ya. susah. Jadi zaman dulu kalau Kayak nggak ada recommendation gitu-gitu kan? nggak ada. Justru tuh zaman dahulu orang-orang nyarinya video lucu. Iya, Nah, itu video mesti lucu. gimana caranya bisa keluar di video lucu tuh. Susah ya. Susah lah pokoknya Atau dulu. YouTuber Indonesia langsung keluar. Makanya dulu orang tuh hashtagnya atau teksnya atau deskripsinya YouTuber Indonesia gitu. I see. Tuh gitu, Kak. Gitu. Ya. Gue mah tahu, gue mah pinter. Oh, iya. Gue pinter. Ya aku juga pinter sih. Kan Lanjut aja. nambah ilmu baru kan. Berarti ilmu Kayak- filsafat tuh nggak kepake dong? Nggak kepake dalam praktek. Kepake sih buat itu. Satu fun fact nemenin Ramadan. Iya iya. Oh iya, enggak kalau di kehidupan sehari-hari kepake gak? Kalau lu bilang plek ketiplek kepake mah enggak. Maksudnya nggak ada prakteknya gitu loh. Gue nggak mempelajari praktek gitu. Kayak praktisinya tuh nggak kepake. Iya, tapi secara gua berkuliah 4 tahun itu gue melatih kognitif gua gitu loh. Jadi kayak gue kalau mikir tuh berstruktur banget gitu loh. Kayak udah mulai berani pede kalau gue tuh mikir hal-hal yang oh ini tuh rasional dan lain-lain. Gue udah bisa kayak apa ya, mengotak-ngotakkan oh ini begini gitu. Enggak, jadi nggak ngablu gitu loh, nggak yang bingung gitu loh. Tapi ya lingkungan kuliahnya juga ngebantuin kan gue juga Itulah banyak kenapa. belajar banyak kan. Kuliah, Fen. Iya ini kuliah nih. Aku Logika sih itu yang paling kepake, logika. Logika. Lo Kita tau harus gak mata berlogika. kuliah logika tuh? Enggak. Itu matematika tapi bahasa. Oh jadi nggak belajar nggak dapet rumus. Iya ada rumus ya, ada rumus ya. Kok gue gak dapet ya? Gue gak dapet sih. Silogisme gitu-gitu. Jadi makanya gini loh, kita tuh di filsafat itu tuh mempelajari pemikiran orang. Kenapa orang bisa mikir kayak gitu. Iya iya. Nah jadi tuh kita bisa ngetahuin bahwa orang ini kasarnya, ngerti gak lo? Kita bisa memahami dan bisa mengetahui betul kasarnya orang ini kalau ngomong gak konsisten, gak koheren, ngerti lo? Jadi bukan kalau orang-orang suka nuduhnya kita bisa ngibul atau bisa baca pikiran orang. No, Atau bermain kata gitu-gitu Ini ya. sih psikologi. Padahal enggak. Oh enggak ya? Kagak dong psikologi. Beda, Psikologi beda, dia. beda, Fen, beda. Tapi poinnya adalah di filsafat itu mau nggak mau kita akan terlatih untuk bisa menilai argumen orang. Argumennya itu gimana? Konsisten atau enggak? Masuk akal apa enggak? Ngablu apa enggak Ngablu gitu apa loh. enggak. Jadi kita bukan nebak-nebak orang atau gimana, tapi ya kita cuma nebak mulut ya. Kalau sifat dibaliknya mah bodo amat gitu loh. Tapi dari mulutnya keluar sesuatu yang bisa kita nilai, ya argumentasinya apa? Gitu loh. Itu dia. Sekalian Iya. jadi bahan buat streaming, Fen. Kalau ada yang Tapi nanya. jujur ya, ini tadi masuk ke kuping kanan, langsung keluar lagi ke kuping kiri. Jadi kayak ya udah masuk ke lebat aja. Tapi nggak apa-apa Kak, makasih ya. Lu nilai orang dari mana? Dari sifatnya. Sifatnya Yeay. keluar dalam bentuk perilaku kan? Iya kan? Gue di filsafat kita nilai orang dari mulutnya Oh kasarnya. mulut. Di mulutnya tuh keluar argumen apa? Oh, iya sih kan orang ngomong itu dari otak ya. Orang ngomong dari mulut sih. Pakai mulut sih. Where she's going bro? Nggak maksudnya kayak ya lu ngomong pasti otak lu jalan gitu kan. Iya, Nah kemana? berarti kemana jalan? Berarti dari cara orang ngomong lu tahu pemikirannya tuh gimana, sifatnya gimana gitu. Nggak Oh, nggak sifatnya ya? sih. Nggak lebih sifatnya kayak- sih. Pemikirannya kita nggak aja. peduli orangnya di belakangnya gimana, tapi argumen lu kita bisa bilang atau ya kayak itu kasar ya, tapi kayak ini argumennya banget gitu loh. Itu gitu. bisa karena ya bisa kita buktikan, bisa kita breakdown kenapa argumennya gitu. Oke. Tapi yang bisa dinilai itu biasanya adalah situasi pada saat itu doang. Iya dong, kita nggak bakal bawa Jadi nggak itu. akan bisa ngelihat karakter dia gimana sehari-hari. Well nggak mau jadi kebaca dong Kebaca, karakternya. iya. Heeh. Tapi yang dinilai tuh ya pasti di situasi Pada saat itu, tapi nggak langsung gitu. jadi kayak bego nih orang gitu loh. Iya. Tapi pada saat itu argumen dia itu kesimpulannya argumennya bego gitu. Gitu, Fen. Itu kasarnya, tapi kan Itu kita kasarnya. bahasa halusnya kita bilang oh nggak konsisten, argumennya bolak-balik atau dia logical fallacy, ad hominem, whatever ya ada jadi ketahuan oh nih orang mau debat apa mau berantem gitu. Gitu, Fen. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Mukanya nggak. Nanti takutnya kalau aku berpendapat ntar kebaca gitu isi otak aku. Lu udah sering kesini gue udah tahu isi otak lu kan udah. Lu tuh open book tau gak Fen? Udah Oh iya. parah. Oh iya. Wow. Berarti selama ini kayak otak aku telanjang gitu ya. Bukan telanjang lagi, pameran.
Gitu, Fen. Bentar, ngiklan dulu. Kalian tahu nggak sih kalau Clean Sound itu punya acara yang namanya Wibus Pulang Kerja by Nakama Main. Emang di situ ngapain sih? Ya di situ sebenarnya ada karaoke, ada senang-senang lah kumpul-kumpul. Bukan cuma itu, tapi di sana kita bisa berantem tier list. Jadi bakal ada tier list dan kalian bisa ikut ngerusuh di tier listnya. Mau rage bait bisa, mau jujur-jujuran bisa. Jadi itu suka-suka kau. Kalau mau tahu detail acaranya, coba follow IG nakama.main. Di situ ada banyak infonya. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Ya, kita kembali ke videonya aja. Lu tuh sebenarnya baik orangnya, Baca karakter gini. tapi lu tuh punya insekuritas yang tinggi juga sebenarnya. Kok tahu sih? Cuma ditutupi dengan interaksi lu dengan orang dan lain-lain. Jadi dia suka act out apa segala macam. Itu untuk menutupi kegugupan lu kan Iya. sebenarnya. Iya. Terbaca. Iya kan gue anak psikologi bisa baca orang lah. Iya benar. Aku baca apa Ini lu ya? bangsat lu. Kenapa tiba-tiba pakai kartu psikologi lu? Kalau kamu kan Ini apa lu penasaran enggak? Lu ada yang penasaran kan nih? tadi kan nggak boleh. Penasaran ke berapa? Nggak Empat, boleh. Pak. Oke, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tadi ngomong-ngomong ya balik lagi soal ke buku nih. Buku. Itu topik awal banget aja. Soalnya aku kan penasaran banget gitu kan. Nggak, gini, bridgingnya gini. Gimana? Oke, ini kan kita udah ngebahas Eno di waktu dia kuliah filsafat kan. Iya. Nah, ini selain dia suka berfilsafat, dia suka menulis buku. Oh iya, udah Suka nulis buku. Gue cuma nulis satu. Enggak, dia suka sosial media dan Sosial disalurkan lewat media. buku. Nah. Tujuannya apa tuh, No? Lu pengen cari duit apa lu pengen berbagi? Enggak, justru gue teriak ke penerbitnya untuk gimana caranya harganya murah banget karena itu emang buku pertama gue yang gue pengen banget punya satu buku gitu loh, ngerti gak sih lo? Nulis buku, gue nggak nulis sendiri ya bareng teman-teman gitu, tapi setidaknya gue pengen punya aja satu buku gitu loh. Gue akhirnya buku Eno Bening gitu. iya buku gue gitu. Dulu kan kayak ngelihat wah Rita Dika bikin buku gitu, padahal menurut gue nggak lucu gitu kan. Lah, gue ngomong depan orangnya ya. Gue ngomong depan orangnya emangnya lu. iya. Gue sih ngomong depan orangnya. Iya. Menurut gue sorry ya bang yang gak lucu gitu kan. Gue bilang ke dia kagak lucu gitu kan. Tapi kok rame gitu ya. Kan gue jadi berpikir wah Juki lucu, Juki. Juki waktu gue kecil lucu. Pas gede kayak Pas gede kagak lucu Juki politik sekarang. Iya. Terus lu ngomong langsung juga kan ke orangnya? Ngomong. Iya, Bodoh. bagus. Ya pokoknya gue pengen lagi. Bukan berarti gue mengapa ya. Pada momen itu gue tidak merasa mereka nggak pantas nih, bukan gitu. Lebih kepada gue juga pengen dong gitu loh. Ya mungkin orang pas baca nggak lucu no gitu. Ya orang komik bukan komik bukan. Iya, Bukan buku. buku sosmed aja. Ya mungkin lu bisa bilang saya sudah tahu ya boleh gitu. Tapi Iya. setidaknya gue pengen nyoba. Ternyata nggak, karena gue pikir tuh pada saat gue ini beneran serius menjawab ya. Pada saat gue mendengar kata penulis gitu, itu tuh kayak mesti apa ya masterpiece banget, ngerti gak sih lu? Mesti bener-bener best of the best, mesti bener-bener inilah karya termuktahir. Mungkin karena udah ada bentuk cetaknya dan diterbitkan, diperjualkan gitu Iya, kan ya. kayak Jadi gue merasa standar harus tinggi gitu loh. Justru dari gue bukannya meledek ya, justru dari gue tahu ternyata ya lu jangan terlalu kayak begitu gitu loh. Lu mulai aja dari yang itu, ya lu coba dulu gitu. Pertama lu suka menulis nggak, lu suka ini nggak segala macam, dan akhirnya gue coba. Gue jangan pengen buktiin ini gue banget kan nih segala macam, dan akhirnya ditawarin terbit. Ya udah sampai sekarang belum mulai lagi udah. Kayak pengen punya aja satu buku gitu. Iya ternyata bisa gitu. kalau nggak salah kejual Dan berapa? dibeli. 100.000 kopi ya? Agak lebay sih lu. 1 juta. 1 juta kopi ya? Amin. Pokoknya udah cetak ke berapa gitu gue lupa. Tapi bukan cetak pertama lagi. Jadi ya thank you teman-teman yang beli, thank you penerbit. Thank you. Orang suka nanya, bang bukunya habis, kan gue penulis bukan penjual. Maksudnya ngerti gak sih lu? Kita aja mau penerbitnya. Iya. Kayak ke MIG-nya. mana Gramedianya kayak Atau apa gitu loh. Korannya dia mah dia nggak ngerti udah berapa nih. Nulis aja nulis. Dia bagian nulis Tapi aja. gue paham akhirnya waktu itu lah ada podcast Radit juga tuh ngobrolin tentang penulis buku, royalti segala macam. Iya. Kecil banget cuy. Berarti lu dapat juga Kecil parah. Oke. Tapi ya gue nggak kaget. Gue tahu gue nggak bakal kayak jadi jutawan yang gimana, miliarder atau gimana gitu nulis buku. Gue udah tahu kecil, tapi gue nggak nyangka sekecil itu aja. Gitu. Dan akhirnya gue ngerti gitu kayak oh ternyata perjuangan penulis di Indonesia tuh, atau mungkin di tempat-tempat lain juga sama ya, bahwa royalti buku tuh wah. ya. Nggak tahu. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah mesti ditambah atau gimana dan lain-lain? Tambah. Shout out tuh para penulis di Indonesia. Iya men. Makanya jangan beli yang bajakan ya. Ya tuh dia jam dan bajakan. Tapi nggak apa-apa kan, berarti ini kalau orang mulai dari Wattpad gitu kan nggak apa-apa. Hah? Oh iya. Penulis juga dari Wattpad. Aku dulu pernah nulis, kamu Aku pernah juga, nggak? aku juga dulu. Tapi aku pernah. kayak cringe banget terus kayak Sama. ih, najis Iya, gitu. sekarang udah private. Kamu tahu nggak Wattpad? Tahu. Oh iya. Pernah nggak nulis? Bacanya bukan Wattpad. Iya apa? Wattpad. Oh Wattpad. Wattpad. Wattpad tuh apa? Ini Wattpad. apa pet basah apa? Iya, Tatakan basah. salah ya.
Tahu. Pernah nulis di situ nggak? Enggak, saya penulis tuh sekali aja udah, habis itu belum nulis lagi sampai sekarang. Iya. Nggak apa-apa, Bang. Tapi gue tahu, tapi gue tahu Wattpad, gue pernah baca Wattpad tuh kan baca gue jadinya. Wattpad. Gue pernah baca Wattpad dan menurut saya mengerti kenapa banyak orang suka gitu, kayak sebebas-bebasnya. Lebih ke gua jujur gue suka banget melihat kreativitas fanfiction dari dulu. Dari dulu tuh gue suka banget, walaupun kadang ada yang berlebihan ya. tapi ngerti gak sih lo kayak Iya contoh? sih, bener. Iya. Kayak contoh sekarang CSM tamat kan, berarti kan sudah tidak ada lanjutannya lagi. Tapi tuh gue pengen loh melihat Denji lagi, melihat Power lagi, Aki lagi, dan gue tuh in another universe orang bikin itu. Nah, gue tuh suka banget bacain komik-komik fan art orang gitu loh. Terus kalau misalnya apalagi ya, dulu gue juga pernah baca tuh My Hero Academia, ada Wattpad-nya, bukan yang gue tahu ada Wattpad My Hero yang tidak baik. Baku kacan gak sih? Bukan? Iya, gue ngerti maksud lu, tapi bukan yang itu. Oh, bukan. Enggak, mereka tuh di Wattpad pernah ada yang nulis gimana kalau Deku itu waktu itu jadi villainnya malah. Itu keren-keren banget, Bro. Imajinasi Nah para pembaca. menurut gue tuh kalian jauh lebih bagus tulisannya daripada gue, dan jauh bakal lebih sukses sih kalau kalian mau kembangin. Kalian jangan-jangan nggak tahu fenomena ini lagi? Kalian tahu Follower Terrorita. Apa sih? Harlem Shake? Iya. Buku. Oh, buku. Yang sampai jadi film juga. Romeo and Juliet. Bukan film luar, buku luar. Twilight. Favorite Jir itu. Tahu kan Twilight? Favorite Edward gue. Cullen ya? Lu baca nggak? Enggak, Tapi soalnya nonton tebel filmnya, banget. kan. Tapi tahu kan itu awal dari buku. Iya, tapi Jadi beda. film kan? Iya. Lu tahu nggak? Kalau Fanfiction, jangan-jangan. ada orang bikin fanfiction Twilight. Hah? Iya. Dan Di Wattpad. gue lupa di mana. Ini correct me if I'm wrong juga ya. Bikin fanfiction ya yang lebih hot, lebih 18 plus. Dan jadi karya baru. Dia berusaha bikin tadinya itu awalnya, terus habis itu dibikin jadi karya baru. Awalnya dari fanfiction dia untuk bikin Twilight lebih hot. Oh, jangan-jangan itu Vampire Diaries. Fanfictionnya judulnya jadi 50 Shades of Grey. Aku ingat banget tuh. Pernah baca. Jadi itu asal usulnya. Gue baca di internet begitu. Oh, jadi Karena fanfiction. Berarti enggak, tapi aku nonton juga 50 Shades of Grey sampai ke terus-terusnya. Great Grace. Grey, iya, terus-terusnya. Tapi emang seru sih. Jadi ya itu. Oh enggak, berarti 50 Shades of Grey itu awalnya kan dari buku. Twilight fanficnya. Itu buku. Iya, dari buku kan. Buku. Tapi proses pembuatan buku itu Bukunya tuh proses penulisannya Awalnya. adalah si penulis lagi bikin fanfiction Twilight. 18 plus Plus Twilight. Twilight. Oh. Tapi jadi diubah lah karakternya, diubah namanya, di ini Iya. pencamannya di ini. Iya. Diubah dikit ya. Tapi kayak inspired by dari Inspired situ. banget jelas-jelas itu, jelas-jelas lu udah gue kelar. Jelas-jelas apa Dari situ. Twilight yang gue baca di internet begitu. Oh, ini fakta mengejutkan Keren sih. sih. Makanya gue bilang kalau lu nulis fanfiction mah gasin anjir. Iya sih. Tapi kan saya bukan penulis nih. Bisa gak topiknya bukan penulis? Oh, iya. Saya penulisnya cuma sekali. Ya nggak apa-apa Ya kan, kan, katanya ada Kak, rencana iya. bikin buku lagi yang kedua. Iya, pengen kan? Pengen. Pengen lah, Ini bener pasti. emang pengen. Sebenarnya pengen kan, judul buku yang pertama kan bagaimana sosial media menghancurkanmu. Berarti buku yang Kedua, kedua bagaimana filsafat menghancurkanmu? Sebenarnya udah banyak orang nungguin bagaimana AI menghancurkanmu. Cuman menurut gua Ih, terlalu milking gak sih? Iya, bukan terlalu milking ya, kayak emang lu pada nggak tahu gimana AI ngancurin, lu ngerti gak sih gitu loh. Tapi ya malas menulis juga ya, lebih tepatnya malas menulis juga ya, malas memulai juga sih. Kayak gua omongin lewat video YouTube aja boleh nggak gitu. Tapi lu udah sering melakukan itu di streaming sebenarnya kan? Iya, makanya jadi mungkin ya nanti gua kontak tim penulis gua lagi untuk bantu kita tulisin bareng ya, gua yang bacotin. Ya nggak apa-apa kan itu. tim Iya penulis. benar, iya Gua benar. nggak chat GPT, gua pakai Iya. asli Pakai human. emang ini. human, dia yang nulis lu yang ngomong gitu kan? Ya enggak, tim penulis kan ngobrol bareng dong kayak ya gini ngobrol. kita ngobrolin apa, kita tulis Tapi- bareng dan lain-lain. Nanti dibaca, dikoreksi kayak gitu. Oh gitu ya caranya ya? Lah lu pikir gimana? Enggak kayak, gue tulis sendiri aja. Nih, Bisa. koreksi Bisa, gitu. bisa. Itu kayak editor nantinya kalau koreksi. Kalau tim penulis tuh ada lagi, nanti mereka tuh kayak ada think tanknya, ada teman ngobrol, bahkan apa ya, biasanya tuh bikin apa sih? PPT. Iya ada PPT, bahkan ada kayak apa pos-pos tempel gitu. Ini pakai ide kesini nggak ya? Ini kesini nggak ya? Posit gitu. Keren juga ya. Ada tim penulis. Gue kira tuh selama ini kita kerjain sendiri kan, langsung kerjain submit sendiri, gitu. terus kayak Iya. ya udah tinggal Iya, try kalau aja. baru memulai pasti kayak begitu. Kalau belum punya tim, belum punya resource, pasti ya sendiri. Kalau udah punya tim, punya resource, pakai tim. Ada juga yang udah mungkin udah banyak tahu juga yang ditulisin. Nah, terserah mau yang mana dah. Nah tadi ya kan nulis sudah Penasaran lagi nih. ya nih, penasaran lagi ya? Nulis sudah nih. Terus kita balik lagi ke filsafat boleh nggak? Boleh. Agak mondar-mandir, sebenarnya bisa dilanjutin sih. Tapi nggak apa-apa. Iya, Kita nggak mau bahas nulis lagi. Karena gue nggak yang kayak expert Iya. gitu loh. Nah terus kamu kan expertnya di filsafat juga ya karena kamu belajar 4 tahun. Iya betul. S1 filsafat bisa dibilang ahli filsafat sebenarnya. Nah pernah gak sih kayak dia mah dominasi. Apa maksudnya? Apa?
Race dominance gue apa? Jadi tadinya tuh aku mau nanya gini Kak, Apa? kayak pernah gak sih kayak pengen debat sama orang tapi takut lawannya itu kayak apa ya? Kayak lu menang daripada gue gitu. Ngerti. Justru ini yang terjadi dan banyak orang nggak nyangka ini terjadi. Oh ya. Jadi gue tuh di internet suka dibilang nggak mau kalah debat. Benar. Nyatanya, Kan lu pernah ngabisin berapa jam tuh di Twitter? wah gila itu Twitter. Karena gue hobi debat men. Iya. Tapi gini loh, gue tuh nggak bukan kalah debat. Emang gue nggak kalah. Lu nggak ngerasa kalah? tapi itu Berani deh, berani. nah itu statement orang-orang. Tapi gini loh, yang mereka nggak lihat adalah selama gue kuliah, gue tuh kalah debat, ngerti gak lo? Tapi gue tuh jadi kayak kalau lo karakter RPG tuh gue udah punya banyak experience kalah debat, ngerti gak sih? Oh. Sedangkan lu pada tuh kasarnya, gue nggak bilang lu semua, tapi lu pada yang mungkin pernah debat sama gue dan merasa wah lu mah nggak mau kalah gitu. Lebih ke lu pada yang nggak pernah ngerasain kekalahan gitu loh dan ngerasa kayak lu menang mulu ya karena gue menang ya karena emang gue udah banyak debat, ngerti gak sih gitu loh. Tapi mereka ya kopium aja gitu. Gue nggak bilang gue nggak pernah kalah debat ya, tapi ngerti gak sih justru karena gue udah sering berdebat dan gue ngaku gue kalah dan salah, gue perbaiki argumen gue. Oke. Iya. Ngerti gak lo? Iya. Salah lagi, gue perbaikin. Jadi kalau misalnya kejadian yang sama terulang, gue udah tahu kuncinya. Oh, gimana? Gue udah ngerti cara jawabnya. Solusinya, Ngerti gak lo? iya. Nah sedangkan mereka yang gak mau kalah debat, yang gak mau ngaku salah dan kalah, mereka kan gak mau ngaku kalah. Argumennya gak diperbaiki dong. Mereka mesti konsisten dong untuk bilang Boruto bagus. Padahal udah gue bilang ini jeleknya lo gitu kan. Kasarnya gitu. Iya. Gak pernah mau berubah. Akhirnya konsisten nyebelin gitu. Iya. Konsisten gitu. Kasarnya begitu. Nah ntar kasarnya. giliran lu perbaiki argumen lu ntar bilangnya wah Eno jilat lu udah sendiri gitu. Nah itu yang ya Nah, manusia itu. ya netizen selalu punya celah untuk ngatain ya. Padahal kan Iya. justru ketika dia tahu salah dan dia mau ngakuin dia salah itu kan yang proses belajar lah, namanya proses ya udah. Lagian ini lu tuh netizen gitu bukan apa ya istilahnya tokoh politik gitu loh. Iya, benar. Lain lah itu lain lah. Silakan nilai Iya. berbeda menurut gue ya. Kayak contoh deh gue baru-baru ini juga salah kok dan gue dikoreksi-koreksi aja, gue nggak anti kritik tapi ngerti gak sih lo? Iya, ngerti. Kayak contoh, gue waktu itu bilang Dungeon Messi jelek, dipaksa nonton lagi. Iya pas gue tonton lagi bagus. Ya udah gue bikin videonya. Dulu gue bilang jelek, sekarang gue bilang bagus. Dibilangnya jilat ludah sendiri. Lah, Iya. itu kan sebuah proses yang Iya, akhirnya benar sih. gue menyenangkan ya untuk nonton Iya. gitu. Atau yang tadi dia bilang kayak sesimpel ada orang bilang nggak suka pedas, mungkin dipaksa atau mungkin akhirnya dapat masakan pedas yang enak di dia. Tuh Ewi. Apakah dia hipokrit? Enggak dong. Enggak dong. Dia berproses aja. Iya. Apalagi yang kita omongin bukan semacam standar politik atau arah hidup, cuman makanan, cuman anime. Iya sih. Tapi yang paling ini emang anime sih. Iya Yang lu bilang apa? Mangganya Sakamoto Days bagus, animenya jelek. Iya. Terus lu cosplay, digoreng juga sama orang. Itu kan aneh. Emang kalau kita cosplayin yang jelek nggak boleh? Nggak apa-apa sih. Iya kan? Maksudnya kenapa kalau kita nggak suka sama sesuatu kita mesti 100% nggak suka gitu? Kayak orang-orang nggak suka sama gue 100% gitu kan? Iya. Maksudnya Full power sih. Iya, maksud gue lagi-lagi kenapa lu nentuin standar yang nggak ada? Nggak ada standar moralnya untuk lu dilarang cosplay sesuatu yang lu bilang jelek gitu, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Padahal meanwhile kalau contohnya Sakamoto kan gue bilang manganya gue suka. Iya. Animenya yang kurang itu pun season 1 part 1, season 2 part 2 gue udah mulai bilang ada perbaikan. Buat gue tidak masalah. JJK, gue juga sering cosplayin JJK. Karena kan gue suka tuh uniformnya. Ya sesimpel gue suka uniformnya. Iya. Karena gak ribet juga kan? Iya enak cuman pakai gitu. Gue suka pakai Nyaman lah bajunya si Geto Geto. kan Geto. enak gitu loh. Dibilang lah katanya overrated. Problem Ya, lagi. ya udah. Pertama, overrated itu kata artinya dinilai berlebih. Dia berlebih ya. Apakah dinilai berlebih otomatis jelek? Enggak. Kalau orang bilang 9, gue bilang 8 ya berarti overrated. Selesai. Iya. Tapi apakah jelek? Belum tentu. Belum tentu. Dan kalaupun jelek, terus kenapa? Cuma anime. Iya, cuma anime, Bang. Enggak, kenapa dia mesti menciptakan suatu standar yang nggak ada gitu loh. Iya benar. sih. Nggak Dia ada bilang, masalah. iya Eno nih suka My Hero Academia. Padahal dia yang dibilang bagus cuma season berapa ya lu bilang? Season 1 sampai 3. 1 sampai 3. Season 2 pun gue juga kayak rada-rada, tapi ya season 3 the best, tapi 4 5 jatuh-jatuhan tuh gue kata-katain. Dibilangnya selalu bilang My Hero bagus, buset itu gue kata-katain mulu sering banget itu. Maksudnya ya emang kelihatan jelek dan kalau lu sangat-sangat mengikutinya dengan sungguh-sungguh lu tahu emang ada kekurangan. Ada tuh yang season fan meeting ya? Ada kan? Fan Yang apa meeting. bukan fan meeting? Apa namanya? Kelas meeting. Kelas meet. Ya kan? Ya, ada Itu juga tuh. agak kurang tuh menurut gue. Cuma ya udahlah. Banyak yang kurang kok. Yang season 4 berasa banget kurang itu season 4 meeting Season 4 ya itu kayak berasa banget aneh, kurangnya. anjir. Maksudnya drop Ya aja. udahlah. Kita perbandingan sama season sebelumnya. Season 3 ultimate banget. Iya Season 4 ultimate banget. Iya benar-benar. Terus tiba-tiba pas mulai episode baru
Ya, kelas Drop meeting ya. anjir. Nah lu Kelas kalau meeting. kalau gue nggak masalah kelas meeting asalkan kualitas animenya masih Bagus, bagus tuh masih. dong. Iya, itu dia. Jadi Apalagi, gitu apalagi, ya, guys. apalagi? Kamu ada lagi nggak? Aku sih udah ya, tadi kayak penasaran aku udah terbayarkan gitu. Kalau Poin-poinnya kamu udah, Poin-poinnya poin-poinnya. udah. sih nggak penting ya yang aku catat ternyata. Gitu. Apa kamu Enggak, catat soalnya tadi apa? udah semuanya aja gitu. Apa? Nggak apa-apa ya? Kan lagi latihan apa? Udah tadi aku udah Oca, tanya. oca, oca. Oke. Kamu giliran Kalau gue sih mungkin dari segi anime ya. Oh iya. Ya karena gue kan sebenarnya gue tuh awal kenal Eno Bening itu kan gara-gara masuk Kelinsan ya. Iya. Gocak gue Iya, baru masuk Lisa baru tahu Endo iya, Bening. Baru tahu Eno Bening gitu. Pas telepon Dika nanti kamu kenalan juga sama Eno Bening. Gitu. Terus dia bilang Endo Bening siapa? Iya, Eno Bening enggak dalam hati dulu gue doang. Eno Bening siapa gitu. Baru kasih tau, oh itu yang meme Mike Wazowski Iya. kan. Oh yang itu, ya gitu. Ternyata dia suka My Hero Academia. Iya. Dan lu suka semua dan lu bilang katanya lu nggak suka semuanya juga kan, kayak masih bisa objektif lah, Nggak suka semuanya maksudnya? nggak suka semua seasonnya. Iya nggak semua season. Ternyata dia nggak sebuta itu. Nggak sesuka banget itu ya obses. Justru kalau lu suka banget sama suatu karya yang berjalan, harusnya lu tahu ada kekurangan yang terjadi. Tapi awal lu tahu My Hero Academia dari mana sih? Dari nonton anime kan keluar Jadi aja. random gitu. My Hero Academia nonton nih gitu. Gue juga lupa ya, apa ya alasan gue nonton My Hero Academia? Atau karena lagi kayak trending gitu. Wah, My Hero Academia nih. Iya, kayaknya gara-gara Itu 2016. kayaknya gara-gara banyak yang ngomongin atau klipnya lewat di YouTube pada saat itu ya, terus Terus lu jadi penasaran. Langsung suka tuh. Tapi gue lebih ke baca-baca dulu kan, kayak oh ini yang beda tuh adalah waktu itu tuh pokoknya gimana cara algoritma gue lagi rame superhero Marvel. Oh. Kan lagi zaman-zaman MCU Avengers. ya. Iya, MCU. 2016-an itu. 2012 tahu pertama. Iya, maksudnya kan lagi MCU masih anget Oh, gitu iya, loh. MCU masih anget. Terus ada versi anime gitu ya. Iya kayak mungkin waktu itu gue ingat banget ya, kayak gue lagi nonton klip-klip MCU di YouTube, gue cari-cari, terus mungkin kepental ke My Hero Academia. enggak, ini kalau gue secara ya, itu kepental ke MCU yang anime. MCU Ada. anime, iya. gue nggak tahu. Ada MCU ada yang anime. Udah ada ya dulu ya? Dulu banget ada. Iron Man-nya anime, semuanya anime, dubbingnya anime. What if? Enggak, anime zaman dahulu bagus loh. official? Official. Oh. Bagus loh. Nah, gue baru tahu. terus mungkin gue mental ke YouTuber kalau nggak salah yang ngebahas anime tapi Marvel. My Hero Academia karena styling drawingnya dan segala macamnya dan emang pengarangnya terinspirasi dari Marvel DC gitu. Terus gue liat My Hero nonton. Academia, gue nonton. Suka langsung. Itu udah berlangsung 1 season kalau nggak salah, udah 1 season. Pokoknya gue nonton episode 2 gue nangis. Wah, gue hampir nggak ada anime Nangis yang karena? bikin episode 2 yang terbaik anjir. Oh, maksudnya lu nangis karena itu bagus. Ada momen yang sangat menyentuh sekali dan sangat relatable ke gue dan digambarkan dengan sangat indah. Yang You Too Can Be Hero. Itu sangat-sangat menyenangkan sekali dan bikin gue nangis dan gue nggak pernah pada era itu ya belum pernah nonton anime yang Nangis. episode 2 gue nangis. Gue bener-bener kayak anjir. Udah keterusan nonton gitu. Dan lu suka All Might. Suka banget gue sama All Might. Maksudnya Karena? karakter favorit gue. Kuat. Menurut gue All Might itu Atau lebih ke karakternya. Karakternya kayak, wah gue banget nih. Atau gue suka banget Jimbro nih. banget ya. sih bro. Nggak, zaman dulu gue belum nge-gym gara-gara My Hero gue malah nge-gym kan. All Might itu menurut gue mungkin banyak orang ngeliatnya kayak ya udah ya All Might aja gitu. Tapi kalau lu sadar semua All Might itu kayak Hoshino Ai di Oshinoko ngerti gak lu? Semua dunia tuh berputar di Hoshino Ai. Pusat dunia itu dia. Ngerti kan? Orang jadi acting karena dia, orang jadi ini karena dia, orang jadi ini karena dia, orang idolanya dia, orang bahkan sampai membunuh gara-gara dia gitu. Nah, itu cara analogi gue ya. Nah, di My Hero Academia juga begitu. Semuanya tuh berputar di All Might Might. gitu loh. Nah, yang gue suka dari All Might itu adalah bagaimana dianya nggak mati kan. Biasanya tuh dia adalah sosok yang harusnya mati. Oh, Benar. iya. Biasanya dia sosok kayak Bahkan Ai. di season terakhir aja gak mati Jir. Gak mati. Saking Udah OP-nya. detik-detik tuh. Nah, itu adalah penulisan yang gue jarang temuin. Maksudnya di shonen-shonen biasanya harusnya dia udah mati atau pergi atau nggak ada kabar. Dan dia gak mati bukan karena di OP. Iya. Oh ya, karena Diselamatin. Karena diselamatin. Heeh. Somehow alur ceritanya nggak bikin kayak kayak plot armor gitu lah Nah, emang. itu indahnya men. Maksud gue adalah indahnya adalah kalau lu sadar itu adalah ini kalau lu ikuti perjalanan awal gue suka buat All Might karena semua orang berputar pada All Might kan, orang mau jadi hero gara-gara All Might dan All Might itu sebenarnya kayak gimana. Di akhir tuh jawabannya menurut gue indah banget, tapi makanya gue bilang endingnya di Deku ampas, di Bakugo bagus banget. Oh ya. Karena pada saat My Hero Academia itu kalau lu sadar di season 3 All Might tuh pensiun gara-gara Bakugo. Gara-gara Bakugo lemah. Dia bilang dia ngutuk dirinya kan, anjing gue lemah banget, gue so kuat gue ini gara-gara gue culun, gue ketangkep Shigaraki, All Might nyelamatin gue dan All Might mesti ngabisin kekuatannya lawan All for One. All for One, iya. Gue penyebab All Might pensiun.
pahlawan nomor 1 yang gue favoritin. Meanwhile temen gue Deku malah dikasih kekuatan dan dijadiin anak favoritnya Deku. Anak favoritnya All Might gitu kan. Kayak istilahnya dikasih privilege banyak banget. Iya gitu jadi kan, kayak dari si lu All Might. bayangin, makanya gue tuh lebih suka Bakugou daripada Bakugou kan kayak anjir gue udah anak pilihan kedua. Udah pilihan kedua. Terus dia kayak benar-benar anjir dia tuh punya kekuatan yang menurut gua oke lah gitu. Explosion itu kan. Cuma kenapa yang dilirik tuh malah orang yang quirkless gitu. Iya, si gitu. Deku itu. Terus dia paling pinter, paling pintar, jago, dia paling jago. diabaikan dan gara-gara dia All Might pensiun. Itu kan sebuah dosa yang mesti dia tanggung. Pasti Menurut ada dia, rasa penyesalan, bersalah lah. Rasa bersalah gitu. seumur hidupnya gitu. Dan di akhir kita ngelihat pembalasannya. Itu pembalasannya indah banget buat gue. Dan dia gantian nyelamatin si Dia All dia Might. balas Iya, budi dengan balas budi. gue bikin lu gak mati, gue selesain apa yang lu gak bisa selesain. Jadi lu pensiun bukan salah gue, karena gue bisa buktiin yang bikin lu pensiun bisa gue kalahin Damn. Gitu dengan dia. plus nyelamatin dia. Wow. Kayaknya itu keren sih. Itu indah seru menurut juga gue ya. ya. Kayak kamu harus nonton deh. Boleh, Coba boleh. My Hero Academia. Waktu itu aku pernah nonton tipis-tipis. Tapi kamu jangan suka Todoroki Shoto ya, punya aku. Enggak, jelek. Ya udah kamu suka yang lain aja. Iya. Suka Bakugou aja Bakugou. Keren kok deh. Cuma berisik aja berisik. Nanti aku cari husbu aku ya. Iya boleh. Tapi nonton dulu. Iya, nanti nonton kita. Nah, ada kayak- pertanyaan lagi nggak? Tuh. Ini Bang, masih Panjang nih. masih Apa? berkaitan dengan My Hero Academia. Kan lu suka banget sama All Might. Ah. Tapi ada gak sih karakter di My Hero Academia yang menurut lu kayak gue banget nih gitu. Bakugou. Lu banget. Iya menurut gue Bakugou karena gue merasa hidup gue gak privilege. Gue selalu melihat banyak orang yang gak tau ya ini mungkin lebay ya. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak kalau gue yang dapat duit bisa gue ngerti gak sih lu bisa Itu gue yang selalu ngomongin ke Hasan gak sih? Iya ngerti gak sih lu? Anjir nih kalau gue yang dapat duit, gue kaya raya nih, gue bikin yang ngasih gue duit, gue balikin duit ngerti gak sih lu? Nih kalau gue yang dikasih kesempatan, Gue bisa balikin 10 kali lipat. iya gitu. Dan bukan cuma duit, misalnya kayak kesempatan misalnya, kalau gue yang dipilih jadi let's say peran utama gitu loh. Ini gue bikin bagus. Kalau gue yang dipercaya untuk megang project, kalau gue yang dipercaya untuk jadi wakilin sekolah, kalau gue yang dipercaya, tapi sombong lah intinya gue sombong Iya. aja gitu. Dan gue selalu merasa gue orang yang gak beruntung dan sekitaran gue beruntung. Oh, I see. Ngerti gak sih? Iya, iya, Bukan beruntung dalam ekonomi ya, tapi dalam Iya, iya. pilihan gitu, Iya, dalam pilihan hidup gitu, dalam kesempatan-kesempatan. Gue merasa bahwa kayaknya kalau gue yang dipilih gue bisa keren deh. Soto-sotoan waktu kecil aja gitu. Tapi ya dari situ gue belajar bahwa ya lu percuma ngomong kayak gitu kalau lu nggak buktiin. Kalau lu cuma nunggu gue yang dipilih nih jadi Oh, iya. ditonton sama 1.000 orang penonton live streaming, gue yang dipilih nih jadi YouTuber nomor 1 dan segala macam. Enggak, kalau lu nggak prove it ya nggak percuma gitu. Dan situ gue ngeliat kayak dari Bakugou gue ngeliat banget kayak ya udah lu buktiin gitu loh. Lu jangan ngomong dong, lu buktiin, lu kasih tahu Kalau emang pantas. lu emang pantas Lu gitu. memang pantas. Anjay. Ya. Asik, Makanya asik. argumen dia waktu lawan All for One adalah gue cuma butuh satu quirk. Ya anjir. Tapi emang season terakhir keren banget sih. One quirk is all I need katanya untuk ngalahin bos terakhir, sedangkan partnernya butuh 7 gitu loh. Dan Wow. jadi kayak Diki tuh butuh 7 loh. 7 dari 7 keturunan ya. iya 7 penerusnya, bukan Iya, turunan, penerus. penerus gitu loh. Sedangkan Jadi, Bakugou cuma satu, dor. gue cuma butuh satu quirk katanya. Oke, wow. Langsung. Impresif sih. Emang keren sih. Bakugou. Iya. Makanya lu kasih nama anjing lu Kacan. Iya. Supaya dia jadi kayak Bakugou. Enggak kan kalau lu sadar, nah itu di fan art itu banyak kacan digambarin jadi pom. Oh iya. Bakugou tuh jadi pom. Tapi rambutnya mirip sih sama. Iya, karena kayak pom Iya, kan. kayak pom. Iya, gitu, iya, makanya iya. terus mirip terus dulu Terus warnanya kan krem-krem gitu ya. dan dulu berisik kayak teriak dan segala macam kayak Bakugou gitu ya. Udah gue namain Kacan. Ibu negara nggak ngerti Kacan tuh apa, tapi terdengar lucu. Kacan. Iya, ya Kacan. lucu sih, lucu. Padahal itu nama lain Bakugou. Tapi sekarang udah tahu kan? Udah tahu dia, makanya dia nggak ngizinin gue kasih nama lain kalau punya anjing. Gak apa itu. Karena gue udah ngincer nama Pochita sebenarnya. Oh, tapi itu lucu sih. Tapi Jarang udah banget. gak dikasih, dia gak mau. Dia gak mau. Ya. Kalau punya anjing lagi gak boleh gue yang namain. Karena akhirnya dia tahu nama-namanya dari mana. Ya, it's okay. Tapi kan ini sama Kacan lucu kan? Iya, Iya, lucu. pinter-pinter gue Iya, itu. iya. Dia tidak tahu Kacan artinya apa. Cuma karena di Dota Pochita berarti cari nama lain bang. Iya. Enggak, dia udah gak boleh. Gue udah gak boleh gue yang ngasih nama. Oke. Kayaknya dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar dan kayak nggak kerasa nih kayak kita udah harus cabut aja gitu ya. Anjay. Nah, jadi aku udah dapat ilmu banyak, kamu udah dapat ilmu banyak belum? Apa ilmu yang kamu dapat? Apa? Apa? Dengerin apa ilmu yang kamu dapat? Nih yang kata berarti lu bisa sekeren ini karena pengalaman jam terbang gitu. Ya kan?
Terus Iya. oh ya. Enggak, karena kuliahnya harus fokus, gak boleh bolos. Tuh, Iya. dengerin tuh aku. Gitu. Itu ilmu kan. Iya itu ilmu gitu. Nah, terima kasih ya Kak Endo nih. Iya sama-sama. Gue nahan cringe aja. Iya. Gak usah tahu gue anjing. Lanjutin. Ya, mungkin next episode kita bisa bahas yang lain. Iya benar-benar. Iya, contohnya apa? Contohnya kenapa pengen ngasih nama anjingnya Pochita? Nggak Nanti penting sih next sebenarnya. episode Iya. bisa. Atau kayak tips-tips penulisan buku. Kenapa sih jangan nulis buku mulu nih gue keradit gitu loh. Kenapa? Boleh kalau udah rilis buku keduanya. Ini kan belum ada. Malah Iya. pen, Ya, kita bahas sejarah Rabu Dota Ya, mungkin ya. Kita tunggu aja nanti ya. Jadi buat para yang nonton, gimana sih? Buat para member terima kasih. Tiba-tiba ke member. Makasih dulu sama yang nonton. Makasih yang udah nonton dan juga gimana gak bisa. Buat para member terima kasih banyak. Membernya di mana membernya? Di sini di atas. Buat kita semua stay clean and sound. Yeay.